Selamat siang, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas besar kami dengan topik analisis manajemen produk pada PT Indofood. Boleh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota Akmal Albani, Joji Marlindo, Melvin Itamba, Restu Albarokah, Yusuf Rianto Silaen, dan Muhammad Agung Pratama. Next. Nah, jadi yang mau kami bahas dalam presentasi ini yaitu ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Untuk pendahuluan, dunia usaha baik dalam bidang produksi maupun jasa selalu menghadapi persaingan. Untuk mengatasi persaingan, perusahaan menggunakan berbagai metode dan strategi untuk menyampaikan produk kepada konsumen secara cepat, tepat, cermat, efisien, dan memuaskan. Oleh karena itu, sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk memiliki cara yang tepat untuk menciptakan produk yang baik, sehingga diperlukanlah beberapa fungsi manajemen. Salah satunya adalah controlling. Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah siklus hidup teknologi dan strategi penelitian yang berguna untuk pengembangan produk. Dalam pengembangan produk ini ada tahapan perancangan yang mencakup teknis produk, perawatan produk, dan penanganan bagian produk yang usang dan harus diganti agar dapat memperlancar kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran harus dilakukan sesuai dengan tujuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan, yaitu dengan mengadakan kegiatan promosi yang terarah, terencana, dan menyeluruh perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan proses terjadwal dari mulai perencanaan, pengelolaan, dan pengontrolan alokasi sumber daya manusia, bahan baku, dan mesin untuk efisiensi yang maksimum, sehingga nantinya dapat membantu produsen untuk mengelola sumber daya internal dengan lebih cerdas dan lebih efisien dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Next. Nah, untuk yang pertama, pengenalan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Pengajaya Inti Kusuma berdasarkan akta pendirian nomor 228 tanggal 14 Agustus 1990 yang diubah dengan akta nomor 249 tanggal 15 November 1990 dan diubah kembali dengan akta nomor 171 tanggal 20 Juni 1921. Perseroan mengubah namanya yang semulanya PT Pengajaya Inti Kusuma menjadi PT Indofood Sukses Makmur berdasarkan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham yang dituangkan dalam akta risalah rapat nomor 51 tanggal 5 Februari 1994 yang dibuat oleh Beni Kristianto SH, notaris di Jakarta. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan olahan, bumbu, minyak goreng, pabrik gandum terkemuka di Indonesia yang dimiliki oleh Salim Group. Pada tahun 1995, PT Indofood Sukses Makmur memulai integrasi bisnis melalui akuisisi dengan pabrik penggilingan gandum Bogosari. PT Indofood Sukses Makmur tahun 1997 melakukan perluasan integrasi bisnisnya dengan mengakuisisi perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, agribisnis, dan distribusi. Dan pada tahun 2007, grup agribisnis PT Indofood Sukses Makmur melakukan perluasan perkebunan dengan melakukan akuisisi dengan PT PP London Sumatera Indonesia, sebuah perusahaan perkebunan yang sahamnya tercatat di BE. Next. Yang kedua kita bahas struktur organisasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Untuk struktur organisasi PT Indofood Sukses Makmur ini bisa kita lihat di bagian-bagiannya. Bisa next slide. Nah, untuk di struktur organisasinya bisa kita lihat di slide. Kemudian next. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, yang pertama itu dibahas financial control. Dalam financial control ini ada dibahas laporan keuangan dan rasio keuangan. Yang pertama dibahas mengenai laporan keuangan. Untuk laporan perhitungan kas, harga pokok penjualan laba kotor yang terdapat pada laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur ini
dilakukan per kuartal setiap tahunnya, dimulai dari periode 2013 dan 2000 sampai 2019. Sumber data ini kami ambil dari laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan pada Bursa Efek Indonesia dengan diambilnya pada periode 2013 dan 2019. Boleh next. Nah, untuk perhitungan kas harga pokok penjualan dan laba kotor bisa kita lihat pada periode 2013 sampai 2019. Nah, kami mengambil datanya ini dari data pengeluaran dan harga pokok laba kotor dari PT Indofood sendiri. Nah, sebenarnya itu uh, laporannya itu per tahun. Jadi kami mengkualifikasikan laporan ini dengan melihat pertambahan produknya dari mulai 2013 dan 2019. Bisa kita lihat pada tabel berikut. Untuk laba kotornya, untuk laba yang dihasilkan tiap tahunnya itu bertambah. Next. Nah, yang kedua, analisis rasio keuangan. Untuk rasio keuangan ini, kami mengambil data pada tahun 2012 dan sampai 2016, di mana data ini sudah ada pada proyek Bursa Efek Indonesia atau BEI. Dalam analisis rasio ini ada dua rasio. Yang pertama, current ratio atau CR. Nah, untuk mendapatkan current ratio ini, kita gunakan rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Nah, misalnya pada tahun 2012 aktiva lancarnya dibagikan dengan hutang lancar. Nah, didapatkan current ratio itu 276,25%. Next. Nah, yang kedua itu ada quick ratio atau QR. Nah, untuk mendapatkan nilai rasio ini digunakan rumus aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Bisa kita lihat contohnya pada tahun 2012 aktiva lancarnya 9.888.440 dikurang persediaan yaitu 1.812.887 dibagi dengan hutang lancar 3.579. Didapatkan quick ratio-nya 225,61%. Jadi rasio keuangan perusahaan Indofood selalu mengalami penurunan tiap tahunnya dari rasio yang kita lihat pada tabel-tabel sebelumnya. Nilai rasio untuk perusahaan ini menurun seiring dengan penurunan nilai pasar. Penurunan nilai pasar untuk perusahaan tersebut di tahun 2012 dan 2016 disebabkan oleh harga saham yang naik turun. Namun penurunan nilai rasio tidak sampai pada minus atau di bawah rata-rata angka time series. Nilai rasio tahun 2012 sampai 2016 ini selalu bernilai positif atau di atas rata-rata. Ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan PT Indofood sangat efisien dalam mengelola perusahaan. Next. Next. Mungkin untuk berikutnya dijelaskan oleh teman kami. Baik, untuk pembahasan selanjutnya kita membahas mengenai manajemen fungsi penelitian dan perancangan produk. Yang pertama itu ada siklus hidup produk, di mana siklus hidup produk itu merupakan suatu proses mulanya penciptaan suatu produk, mulai dari pendistribusian pasar hingga pada akhirnya sampai ditarik dari pasar. Ketika suatu perusahaan ingin memperpanjang umur hidup suatu produk, maka haruslah melakukan strategi agar produk yang diolah bertahan lebih lama. Untuk memenuhi hal tersebut, PT Indofood Sukses Makmur sendiri mulai melakukan penciptaan atau pengembangan pada produknya. Misalnya seperti pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk cabang Indofood Group yang bergerak di bidang makanan dan minuman, yang salah satunya adalah produk mie instan.
Untuk saat ini, PT Produk Sukses Makmur Tbk cabang Indofood Group menjadi pengolah mie terdepan dan memegang market leader pada masing-masing brand yang dimilikinya. Nah, berikut ini adalah contoh pengembangan produk pada PT Indofood, di mana satu brand produk mie instan dapat membuat produk seperti Indomie, Supermie, Popmie, Pop Bihun, dan mie telur cap 3 ayam. Next. Nah, yang kedua ada strategi penelitian. Pada PT Indofood Sukses Makmur terkait strategi penelitian yang digunakan dalam bidang pemasaran suatu produk yang dihasilkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada strategi segmentasi, di mana di sini PT Indofood melakukannya dengan memilih segmen yang paling mendukung seperti halnya segmen geografis, demografi, dan psikografis. Yang kedua ada strategi targeting, di mana PT Indofood melakukannya dengan menetapkan sasaran pasaran dengan mengembangkan daya tarik segmen, lalu selanjutnya memilih segmen yang diinginkan. Lalu ada strategi positioning, yang di mana PT Indofood itu melakukannya mengenai brand yang bertujuan agar tertanam di benak konsumen yang mempunyai kesesuaian dengan kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Nah, jika melihat dari strategi penelitian di bidang pemasaran yang dilakukan oleh PT Indofood, maka dapat disimpulkan bahwa strategi penelitian untuk pengembangan produk ditempuh adalah application engineering, di mana karena tidak ada penelitian dan sedikit upaya pengembangan, produk yang ada dikembangkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan memerlukan kemampuan pemahaman kebutuhan pelanggan. Next. Lalu ada yang ketiga itu ada kreativitas perancangan produk. Nah, di mana kreativitas dalam hal pemerancangan suatu produk dilihat dari kemampuan untuk mengendalikan ide baru dan berguna dengan mengkombinasikan prinsip-prinsip dan pengetahuan yang sudah ada dengan cara yang unik. Dalam hal kreativitas, PT Indofood sudah tidak diragukan lagi. Salah satu contohnya kekreativitasan PT Indofood seperti yang dikutip pada berita.com, di mana PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk melalui brand Popmie yang telah menjadi pemimpin pasar kategori mie instan cup dengan bangga menghadirkan inovasi Popmie panas pakai nasi. Produk ini dihadirkan sebagai jawaban atas masyarakat Indonesia akan perpaduan mie instan dengan nasi. Produk inovasi ini menjadi yang pertama di Indonesia. Nah, namun pada halnya ide kreatif tidak hanya dilihat dari kemasan atau bentuk produk, tapi juga dilihat dari siapa yang mengkonsumsi produk dan target pemasaran produk tersebut. Nah, lalu yang keempat ada, next saja yang keempat. Next. Nah, lalu yang keempat ada perancangan desain produk. Nah, perancangan desain produk menjadi salah satu keputusan yang dianggap kritis oleh Heiser atau Reader Ender dan patut mendapat perhatian khusus. Nah, pentingnya perancangan produk ini untuk penerbangan matang akan biaya yang akan dikeluarkan menjadi tugas penting manajemen operasi dalam menjalankan produksi. Nah, berikut salah satu contoh perancangan produk pada beberapa produk Indofood. Nah, yaitu contoh salah satunya itu ada produk Popmie. Nah, bisa dilihat gambarnya pada samping. Nah, jika dilihat dari perancangan desain produknya, hal-hal yang perlu dikendalikan dengan baik telah diperhatikan. Seperti yang pertama itu ada drawing atau desain release, di mana dapat kita lihat bahwa PT Indofood telah memberikan identitas pada suatu produk yang dilakukan, di mana di sini ada satu brand, tetapi ada bermacam-macam rasa yang dikeluarkan oleh PT Indofood. Lalu yang ketiga ada configuration management, di mana dapat kita lihat bahwa PT Indofood membuat banyak komponen yang sama dari suatu produk dengan kejelasan varian rasa yang berbeda. Lalu yang terakhir ada design review, merupakan perancangan yang dilakukan untuk menjamin kualitas. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kelompok saya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan kegiatan produksi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama adalah perencanaan tata letak fasilitas.
Tata letak fasilitas atau disebut dengan layout pabrik merupakan cara penempatan fasilitas-fasilitas produksi guna memperlancar proses produksi yang efektif dan efisien. Fasilitas pabrik dapat berupa mesin-mesin, alat-alat produksi, alat pengangkutan bahan, dan peralatan pabrik, serta peralatan yang diperlukan dalam pengawasan. Dalam sumber yang kami analisis, PT Indofood mempunyai beberapa tipe tata letak, yaitu yang pertama, official layout adalah posisi kerja dan peralatan yang digunakan. Kemudian, process oriented layout merupakan penawaran volume rendah dan variasi produksi tinggi. Yang kemudian, works cell layout merupakan tata cara mengatur mesin dan peralatan untuk fokus pada produksi. Satu produksi atau kelompok terkait. Kemudian pencarian tenaga kerja dan utilitas mesin terbaik dalam produksi berulang atau terus-menerus. Kemudian warehouse layout menunjukkan trade-off antara ruangan dengan handling material. Next slide. Kemudian yang kedua adalah penentuan lokasi. Grup Indofood mempunyai jaringan distribusi terluas di Indonesia. Sejak tahun 2005, jumlah titik gudang terus diperbanyak secara agresif. Penempatan lokasi yang dilakukan PT Indofood dapat dianalisa dari beberapa variabel di bawah ini. Yang pertama adalah wilayah penjualan. Wilayah penjualan PT Indofood Indonesia sudah menyeluruh dari Sabang sampai Merauke. Untuk pasar internasional, PT Indofood mulai bergerak pada akhir tahun 1980 dengan mengekspor produk ke beberapa negara ASEAN, Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, Cina, Belanda, Inggris, Jerman, Australia, dan negara-negara di Afrika. Bahkan Nigeria merupakan yang terbesar di seluruh dunia. Kemudian lokasi gerai. Lokasi gerai PT Indofood sudah ada di Indonesia dan beberapa negara ASEAN, dan juga Amerika dan Eropa. Lokasi pabriknya tersebar di 15 kota, di antaranya Medan, Pekanbaru, Palembang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Manado, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Cibitung, Jakarta, Bandung, dan Jambi. Kemudian tingkat dan lokasi persediaan. Gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. Next. Kemudian analisis break even atau BEP. Untuk menghitung BEP pada PT Indofood, berikut data yang mendeskripsikan total penjualan, biaya tetap, dan biaya variabel tahun 2017. Di mana biaya tetapnya berkisar 22.516,14, kemudian biaya variabel 5.628,146, dan total penjualannya itu 7,0866 triliun, di mana VC merupakan biaya tetap, VC biaya variabel, dan S adalah total penjualan. Nah, di sini untuk menghitung BEP-nya digunakan rumus VC per 1 kurang VC per S. Nah, di mana diperoleh untuk BEP-nya sendiri adalah 22,5434. Sehingga berdasarkan perhitungan BEP, jika penjualan di bawah 22,5434 triliun atau di atas breakpoint, maka perusahaan untung. Jika sebaliknya, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pembahasan mengenai pengelolaan operasi produksi. Yang pertama itu ada biaya kualitas, di mana biaya kualitas ini merupakan suatu biaya yang harus dikeluarkan untuk mempertahankan suatu kualitas produk yang dihasilkan. Adapun pengukuran suatu kualitas produk itu sendiri bisa kita lihat ada 4 kategori biaya kualitas, yaitu yang pertama ada biaya pencegahan, yang merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mencegah kesalahan atau masalah yang terjadi pada kualitas suatu produk yang dihasilkan.
Lalu selanjutnya ada biaya penilaian, di mana biaya penilaian ini merupakan biaya yang digunakan untuk menekan kemungkinan terburuk dari produk yang dihasilkan. Lalu selanjutnya ada biaya kegagalan internal, yang merupakan biaya yang harus dikeluarkan karena adanya ketidaksesuaian produk yang dihasilkan dengan standar kualitas yang ada. Lalu ada biaya kegagalan eksternal, yang merupakan biaya yang harus dikeluarkan karena adanya konsumen mendapatkan suatu produk yang memiliki kualitas buruk. Nah, dari sumber data yang ada menyatakan bahwasanya perusahaan ini telah mengeluarkan biaya kualitas yang cukup besar dalam menangani produk yang mereka hasilkan. Namun demikian, meskipun perusahaan ini sudah mengeluarkan biaya kualitasnya, pada kenyataan produk yang dihasilkan masih memiliki produk yang berkualitas buruk dengan presentasi yang cukup tinggi. Tentunya hal ini mempengaruhi biaya pengeluaran dan peningkatan laba pada suatu perusahaan tersebut, yakni perusahaan di PT Indofood. Next. Selanjutnya ada pengendalian kualitas. Kualitas kesesuaian ini akan berkaitan dengan 3 macam bentuk pengendalian kontrol. Yang sebagaimana terdapat 3 kesesuaian. Yang pertama ialah pencegahan cacat atau yaitu mencegah kerusakan yang dapat terjadi pada suatu produk sebelum kerusakan produk itu benar-benar terjadi. Lalu ada mencari kerusakan, kesalahan atau cacat. Proses ini dilakukan untuk mencari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap tolak ukur atau standar yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Lalu selanjutnya ada analisa dan tindakan koreksi, yang merupakan tindakan untuk menganalisa terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi terhadap produk dan jasa yang dihasilkan dan melakukan koreksi terhadap kesalahan yang terjadi. Nah, PT Indofood Sukses Makmur Tbk Cabang Makassar melakukan pengendalian kualitas dengan menjaga dan mendeteksi produk yang rusak, menspesifikasikan produk yang dihasilkan agar sesuai dengan standar yang ada, dan juga untuk mengurangi kesalahan dan perbaikan, serta menaikkan kualitas sesuai standarnya. Pengendalian ini adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan dan memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada konsumen terhadap produk mie yang mereka hasilkan. Oke, next. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Kemudian kita beralih ke pemeliharaan fasilitas PT Indofood. Sebagaimana yang kita tahu, tentunya setiap perusahaan memiliki ataupun cara tersendiri dalam memelihara fasilitas ataupun mesin yang digunakan dalam pembuatan produk dari perusahaan tersebut. Begitu juga dengan PT Indofood, di sini dilakukan beberapa pemeliharaan seperti pembersihan, pemeriksaan, pelumasan, dan pengadaan suku cadang dari komponen yang terkandung dalam produk. Untuk memaksimalkan perawatan yang dilakukan tindakan preventif dan korektif. Tindakan tersebut dapat berupa yang pertama itu adalah inspection, yaitu tindakan yang ditujukan pada sistem atau mesin untuk mengetahui apakah sistem dalam kondisi yang diinginkan. Kemudian ada service, yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk memelihara suatu sistem atau mesin yang biasanya diatur dalam buku petunjuk penggunaan mesin. Kemudian ada penggantian komponen, yaitu tindakan mengganti komponen yang rusak. Lalu ada perbaikan, yaitu tindakan perbaikan yang dilakukan apabila terjadi kerusakan kecil. Dan terakhir itu ada overhaul, merupakan tindakan besaran yang biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Next. Untuk persediaan material pada PT Indofood, di mana persediaan merupakan sumber daya yang mengganggu yang keberadaannya menunggu untuk diproses lebih lanjut, di mana pengelolaan lebih lanjut berarti termasuk dalam kegiatan produksi, pemasaran, atau konsumsi. Sistem persediaan merupakan suatu sistem pengelolaan data persediaan pada suatu perusahaan. Pada gudang PT Indofood Sukses Makmur Tbk ditemukan persediaan atau berupa barang jadi, di mana tepung terigu yang dihasilkan dikirim ke gudang, di mana gudang tersebut merupakan area distribusi yang digunakan sebagai tempat mengumpulkan dan menyimpan tepung terigu sementara dari pabrik. Setelah itu dikirim ke pelanggan. Dalam proses pengiriman, tepung terigu dari pabrik ke gudang menggunakan truk, yang nantinya setelah sampai di gudang dilakukan proses bongkar muat. Bongkar muat ialah kegiatan membongkar barang atau membongkar barang dari truk.
Loading adalah kegiatan membuat barang atau menaikkan barang ke dalam truk, di mana proses pemuatan akan dilakukan kemudian pada saat proses pengiriman. Next. Mungkin selanjutnya proses pemasaran dan manajemen produksi. Yang pertama, saluran distribusi. Saluran distribusi ini memiliki tahapan. Yang pertama, dari produsen menuju ke konsumen atau umumnya jasa. Yang kedua, produsen menuju ke retailer dan langsung ke konsumen. Yang ketiga, produsen menuju ke wholesaler, lalu ke retailer, baru ke konsumen. Yang keempat, dari produsen menuju ke agen, menuju ke wholesaler, menuju ke retailer, dan menuju ke konsumen. Yang kelima, produsen langsung menuju ke industri atau menuju ke produsen. Yang keenam, produsen, wholesaler, menuju ke industri, produsen jenis saluran distribusi ini. Dan yang terakhir, produsen menuju ke wholesaler dan menuju ke retailer, baru ke konsumen. Nah, untuk manajemen pemasaran produk, manajemen produk pemasaran dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu sebagai berikut. Untuk pertumbuhan pasar yang terus meningkat baik di kalangan bawah, menengah maupun atas. Segmentasi pasar yang tidak terlalu signifikan karena produk yang dihasilkan terus menyesuaikan untuk dikonsumsi pria atau wanita, baik tua maupun muda. Memanfaatkan bisnis dalam membantu mengembangkan pasar dan memperkenalkan produk melalui internet karena penggunaan internet sama dengan masyarakat konsumen. Yang keempat, peluang pasar yang besar dalam sistem distribusi yang mencakup grup pendistribusian produk hingga pasar tradisional dengan waktu sesingkat mungkin. Dan yang terakhir, melakukan ekspansi ke luar negeri. Lalu, alih teknologi dari PT Indofood. Jalur distribusi yang diterapkan perusahaan sejak masuknya teknologi yaitu dari pabrik, distributor, lalu menuju ke konsumen. Nah, untuk saluran distribusi ini berlaku sejak PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang mulai menaruh produknya pada layanan e-commerce atau penjualan online, perusahaan dapat menjangkau konsumennya secara langsung. PT Indofood Sukses Makmur Tbk bekerja bersama melakukan penjualan secara online dengan suatu bisnis yaitu Shopee. Bisa dilihat tampilan gambar yang ada di Shopee. Dan untuk penutup kesimpulannya, kami memiliki kesimpulan yang pertama, analisis laporan keuangan merupakan salah satu indikator penting bagi investor, pemegang saham, karyawan untuk mempertimbangkan keadaan suatu perusahaan. Dan yang kedua, rasio keuangan perusahaan Indofood selalu mengalami penurunan tiap tahunnya yang disebabkan naik turunnya harga saham. Yang ketiga, strategi penelitian untuk pengembangan produk digunakan oleh PT Indofood adalah dengan application engineering. Yang keempat, untuk menghasilkan suatu produk yang bernilai dalam suatu produksi PT Indofood, membuat perancangan yang matang yaitu perancangan tata letak fasilitas. Yang keempat, PT Indofood Sukses Makmur Tbk cabang Makassar melakukan pengendalian kualitas dengan menjaga dan mendeteksi produk yang rusak, menspesifikasikan produk yang dihasilkan agar sesuai dengan standar yang ada, dan juga untuk mengurangi kesalahan perbaikan serta menaikkan kualitas sesuai standarnya. Dan yang terakhir, dalam menerapkan strategi pemasarannya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini menjalankan kegiatan pemasaran dengan menggunakan variabel produk, harga, promosi, dan distribusi yang dikenal dengan istilah bauran pemasaran atau marketing mix atau 4P. Nah, untuk sarannya, saran yang bisa kami berikan adalah perlu adanya pencarian lebih mendalam terkait referensi-referensi yang dapat digunakan dalam pembuat laporan ini, supaya laporan yang dapat dicari itu lebih baik lagi. Nah, ini adalah beberapa referensi yang kami cari. Kami mencari dari berbagai jurnal dan juga website, serta ada beberapa slide player yang kami cari untuk sebagai referensi pada materi kali ini. Dan mungkin itu saja presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin sekian dari pemaparan kami mengenai topik analisis manajemen produk pada PT Indofood Sukses Makmur. Kami meminta maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.